Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Kak Ika di ADS Bimbel. Nah, pertemuan pertama ini kakak akan membahas yaitu gerak pada makhluk hidup dan benda. Nah, disimak ya video kakak. Gerak pada makhluk hidup dan benda. Yang pertama, gerak pada makhluk hidup. Makhluk hidup dapat bergerak karena kemampuannya mengubah energi kimia menjadi energi gerak. Dan kedua, gerak pada benda. Benda dapat bergerak karena mendapatkan gaya dari luar. Gerak pada makhluk hidup. Nah, dapat dilihat yaitu ketika burung terbang, ada gaya dorong sayap ke bawah dan ada gaya gravitasi burung ke atas. Dan ada juga tanaman putri malu, ketika mendapat sentuhan maka daun-daunnya akan menguncup. Gerak pada tumbuhan, yaitu yang pertama gerak endonom, kedua gerak higroskopis, dan ketiga gerak esionom. Nah, gerak endonom tadi yaitu gerak yang terjadi secara spontan, yang tidak diketahui penyebabnya dan berasal dari dalam tubuh itu sendiri. Nah, gerak higroskopis yaitu gerak yang terjadi karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel, sehingga terjadi pengerutan secara tidak merata. Yang ketiga, gerak esionom, di mana gerak yang terjadi karena adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Nah, misalnya ketika tanaman mengikuti arah cahaya matahari. Nah, selanjutnya yaitu gerak esionom. Gerak esionom itu terbagi tiga, di mana gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Nah, gerak tropisme itu terbagi jadi 5, yaitu gerak geotropisme atau gravitropisme. Yang kedua, gerak hidrotropisme. Yang ketiga, gerak tikmotropisme. 4, gerak fototropisme. 5, gerak kemotropisme. Nah, gerak nasti terbagi lagi jadi 5, yaitu gerak niktinasti, 2 gerak fotonasti, ketiga gerak seismonasti, 4 gerak termonasti, kelima gerak nasti kompleks. Nah, selanjutnya pada sebelumnya yaitu gerak pada tumbuhan, sekarang kita akan bahas yaitu gerak pada hewan. Gerak pada hewan itu terbagi menjadi 3, di mana gerak hewan dalam air, contohnya ikan yang berenang. Yang kedua, gerak hewan di udara, contohnya ketika burung terbang. Yang ketiga, gerak hewan di darat, contohnya yaitu seperti cheetah atau kuda yang sedang berlari. Nah, demikianlah gerak pada tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, gerak pada benda. Benda dapat bergerak dikarenakan adanya gaya dari luar. Dan gerak pada benda itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, gerak lurus dan gaya dibagi lagi menjadi gerak, di mana gerak tadi itu dibagi lagi menjadi ada perpindahan, kecepatan, dan percepatan.
Nah, gaya itu dibagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gerak pada benda itu terdapat 3 hukum, yaitu hukum Newton 1 di mana sigma F sama dengan 0. Nah, kedua gaya berat dan hukum Newton 2 di mana sigma F sama dengan M kali A. Yang ketiga gaya berat dan hukum Newton 3 yaitu sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Nah, hukum Newton 3 tadi itu sama seperti yang dipakai oleh burung ketika terbang di udara, ada aksi dan reaksi. Nah, demikianlah gerak pada makhluk hidup dan benda. Nah, selanjutnya ada tugas yaitu latihan 1 di mana ada 5 soal. Nah, nanti dikerjakan, nanti dari pengerjaan soal latihan 1 ini akan mendapatkan nilai, bisa dikerjakan melalui Word atau langsung mengirim jawaban di kolom komentar. Nah, demikianlah video pembelajaran pada pertemuan pertama kita. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar dan jangan lupa jawab latihan yang tadi. Oke, selamat ketemu. Assalamualaikum.